Selamat berjumpa lagi dengan Valen Grace Ministries. Loving, studying, sharing the word. Kita bertemu lagi di dalam seri seni menghafalkan firman Tuhan. Kalau dalam video yang lalu saya telah menyampaikan prinsip-prinsip bagaimana cara menghafalkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita akan mempraktekkannya. Kalau kita belajar dengan cara ini, tidak sampai setengah jam kita akan bisa menghafalkan satu ayat. Dan kalau kita sudah hafal dalam satu ayat dan ini kita pelihara terus, maka kita akan bisa mempertahankan hafalan itu dengan lebih kuat. Tantangan yang pertama adalah menghafalkan ayat itu secara utuh pertama kali. Dan ini kalau kita belajar, dan nanti mari kita coba, kita akan mencoba memakai ini paling tidak sampai setengah jam. Kita bisa menghafalkan satu ayat hafalan. Tugas selanjutnya adalah memelihara apa yang sudah kita hafalkan. Cara yang pertama supaya kita menghafalkan lebih mudah itu adalah memahami struktur anatomi kartu hafalan ayat. Sama dengan tubuh itu punya anatomi, dan kita bisa mengenali tubuh kita lebih baik kalau kita mengenali anatomi. Begitu juga kartu hafalan yang kita susun itu mempunyai anatomi. Anatominya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama itu adalah nomor 1 yang paling bawah. Nah, di sini ini yang paling bawah ini adalah judul hafalan. Kemudian yang kedua adalah topik hafalannya. Baru kemudian alamat depannya, lalu isi hafalan, kemudian alamat belakang. Biasanya lebih mudah menghafalkan judul dan topik. Yang agak menjadi tantangan adalah alamat dan isi hafalan. Tetapi kalau kita dengan cara struktur yang benar, maka kita akan lebih mudah. Mari kita coba untuk menghafalkan ini. Paling kita tidak akan banyak menggunakan waktu, tetapi kalau kita mempelajari, pertama itu judul hafalannya, kemudian topik hafalannya, kemudian alamat depan, isi hafalan, dan alamat belakang. Nah, isi hafalan kita nanti cara menghafalkannya adalah frase demi frase. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa setiap kalimat itu ada logikanya, dan logika itu dibangun di dalam frase. Demikian juga frase itu ada logikanya. Dengan menghafalkan frase demi frase, logika frase dikuasai. Kalau logika frase dikuasai, logika kalimat itu dikuasai. Kalau logika kalimat dikuasai, maka hafalan itu akan mudah untuk dikuasai. Lalu alamat itu akan mengkait, dan topik itu akan lebih mudah, dan apalagi judulnya, karena judul itu merupakan gambaran besar. Oke, mari kita coba kita memakai judul hafalannya adalah seri hafalan. Seri hafalan ini menjadi judul hafalannya. Kemudian topik hafalannya adalah kepastian keselamatan. Kemudian alamat depannya 1 Yohanes 5 ayat 1 dan 12. Kemudian isinya, lalu nanti akan kita baca, kita pelajari ini bagian frase demi frase, kemudian alamat belakang. Mari kita coba. Katakanlah sekarang saya akan berusaha menghafalkan satu ayat yang sudah saya tulis dalam kartu hafalan
dengan struktur anatomi yang baik. Seri jaminan, kepastian keselamatan. Kita ulangi beberapa kali, kalau yang judul dan alamat ini mungkin tidak terlalu banyak, tapi marilah kita anggap aja setiap bagian itu 5 kali. Seri jaminan, kepastian keselamatan. Seri jaminan, kepastian keselamatan. Seri jaminan, kepastian keselamatan. Seri jaminan, kepastian keselamatan. Lalu kita hafalkan alamat depannya. 1 Yohanes 5, 11 dan 12. 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 Mari kita ulangi balik lagi judul, topik, dan alamat. Seri jaminan, kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5, 11 dan 12. Seri jaminan, kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Seri jaminan, kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Nah, sekarang kita akan menginjak bagian yang menjadi tantangan, yaitu isi. Di dalam isi nanti kita akan mencoba menghafalkan frase demi frase. Mari kita mulai yang pertama. Dan inilah kesaksian itu. Dan inilah kesaksian itu. Dan inilah kesaksian itu. Dan inilah kesaksian itu. Frase kedua. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. 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 Kita ulangi frase yang pertama. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Kita lanjutkan frase selanjutnya. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. 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 Kita mulai dari awal. Seri jaminan, kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah keselamatan, Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Kita lanjutkan frase berikutnya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. 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 Saya mengulangi dari awal. Seri jaminan, kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup.
frase berikutnya, frase yang terakhir. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Saya mengulangi isi hafalannya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Kemudian alamat yang terakhir, alamat belakang, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Ini merupakan kuncian ingatan. Kita punya alamat depan dan kita punya alamat belakang. Oke, saya akan mencoba dengan memejamkan mata. Kepastian keselamatan. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Wah, lumayan, sudah hafal. Tinggal terus menerus kita pakai, kita ulang-ulang. Seri jaminan, kepastian keselamatan, 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Hafal ya? Berapa menit? Mungkin tidak sampai setengah jam. Tapi kalau kita yang pertama, mungkin kita lebih perlu waktu. Setengah jam pertama sampai hafal. Kemudian nanti setiap hari diulangi, setiap hari diulangi, setiap hari diulangi. 3 hari ditambah, diulangi lagi, 2 diulangi, 3 hari ditambah. Mungkin 1 minggu sehingga kita menghafalkan 1, lalu ditambah dengan 1 yang baru, ditambah 1 yang baru, dan kita akan bisa menghafalkan lebih baik. Dan kita nanti akan mencoba menggunakan ayat-ayat yang kita hafalkan ini sebagai penyembahan, sebagai doa syafaat, sebagai cara untuk kita menasihati, dan kita mengulang-ulang. Saya senang dengan satu hafalan yang saya hafal, Mazmur pasal 1 bagian ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pada video berikutnya saya akan memberikan contoh bagaimana kita menggunakan ayat yang kita hafalkan sebagai sebuah doa, baik itu doa pribadi maupun doa syafaat, dan bisa kita pakai sebagai pujian penyembahan. Bagaimana kita menggunakan ayat hafalan itu sebagai sarana pujian dan sarana penyembahan dan sarana ucapan syukur. Lalu saya nanti juga akan memberikan contoh bagaimana menggunakan firman Tuhan dengan cara memakai untuk mengajar, untuk menasihati, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian video seri menghafalkan firman Tuhan bagian yang pertama, yaitu memahami struktur anatomi kartu hafalan, dan kita belajar mempraktekkan menghafalkan sesuai dengan
struktur anatomi kartu hafalan ayat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.